Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Apriyana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman untuk tugas rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Jadi rangkumannya itu tentang bab 2, A Short Tour of UML atau perjalanan singkat Unified Modeling Language. Untuk sumbernya itu, saya ambil dari buku karya Martina Seidel, Marion Souls, terus ada Christian Huemer dan Gerty Kappel dengan judul UML at Classroom and Introduction to Object-Oriented Modeling. Jadi di bab 2 ini, sebelum diperkenalkan konsep yang paling penting dari UML pada bab-bab berikutnya, di sini, di bab 2 ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang UML. Selanjutnya, akan dijelaskan pula gambaran singkat mengenai diagram-diagramnya. Jadi UML ini memiliki 14 diagram untuk versi UML 2.4.1 dari spesifikasi standar UML saat ini. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. History of UML. Jadi, sejarah UML itu dimulai pada tahun 1994 pada bulan Oktober dengan munculnya 3 tokoh pelopor, yaitu ada Grady Bosch, terus ada Dr. James Rambaugh, dan Ivar Jacobson, yang merupakan 3 tokoh yang boleh dikatakan metodologinya itu banyak digunakan dalam mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainer berorientasi objek. Di mana Bosch ini dia mengembangkan Object Oriented Design atau OOD, kemudian Rambaugh dia mengembangkan Object Modeling Technique atau OMT, dan Jacobson mengembangkan Object Oriented Software Engineering atau OOSE. Selanjutnya, pada tahun 1995 dirilislah UML versi pertama, yaitu versi 0.8. Kemudian pada tahun 1996, pengembangan UML itu dikoordinasi oleh Object Management Group atau OMG. OMG adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1989 dengan didukung lebih dari 800 anggota, terdiri dari perusahaan sistem informasi, software developer, dan pada user sistem komputer. Organisasi ini salah satunya bertugas membuat spesifikasi manajemen objek untuk menetapkan kerangka bersama dalam rekayasa software. Jadi, OMG inilah yang mengeluarkan UML. Selanjutnya, pada tahun 1997, muncullah UML versi 1.1. Dan 2 tahun setelahnya itu, yaitu pada tahun 1999, Bosch, Rambaugh, dan Jacobson ini menyusun 3 buku serial tentang UML. Jadi sejak saat itulah UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan yang untuk aplikasi berorientasi objek. Selanjutnya, dari tahun ke tahun, UML itu terus mengalami perubahan versi, yaitu dirilisnya UML versi 1.5 pada tahun 2003 dan UML versi 2.0 pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu usage atau penggunaan UML. UML digunakan untuk memodelkan suatu sistem yang menggunakan konsep berorientasi objek. UML dapat digunakan secara konsisten di seluruh pengembangan perangkat lunak. Pada semua tahap perkembangan, konsep bahasa yang sama dapat digunakan dalam notasi yang sama. Dengan demikian, sebuah model dapat disempurnakan secara bertahap. UML juga sangat cocok untuk berbagai area aplikasi dengan perbedaan persyaratan mengenai kompleksitas, volume data, waktu nyata, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu diagram. Dalam UML, sebuah model direpresentasikan secara grafis dalam bentuk diagram. Sebuah diagram memberikan pandangan bagian dari realitas yang dijelaskan oleh model. Nah, ini adalah struktur atau bagian diagram
UML versi 2.4.1. Jadi adapun macam-macam dari UML diagram dari diagram UML yaitu ada dua, yaitu ada struktur diagram dan behavior diagram. Struktur diagram ini terdiri dari 7 macam diagram, yaitu ada kelas diagram, terus package diagram, objek diagram, komponen diagram, profile diagram, composition struktur diagram, dan deployment diagram. Kemudian behavior diagram. Behavior diagram ini terdiri dari 4 macam diagram, yaitu ada state machine diagram, use case diagram, activity diagram, dan interaksi diagram. Behavior diagram ini juga termasuk dalam interaksi diagram, di mana interaksi diagram ini juga terdiri dari 4 macam diagram, yaitu ada sequence diagram, interaction overview diagram, communication diagram, dan timing diagram. Diagram biasanya dikelilingi oleh persegi panjang dengan segi 5 di pojok kiri atas. Nah, pada gambar ini terdapat 2 contoh diagram, yaitu ada kelas diagram ini dengan nama CD University dan sequence diagram dengan nama SD Registration. Di sini jadi ada profesor, terus ada mahasiswa yang termasuk dalam person. Jadi profesor di sini dia yang mengajari kursus dan mahasiswa ini yang menghadiri kursus. Jadi kursusnya ini ada di ruang kuliah yang terdapat di dalam sebuah bangunan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada sequence diagram. Di sini anunya kan SD registration. Jadi di sini mahasiswa melakukan registrasi di sistem registrasi. Kemudian sistem itu akan mengirimkannya ke database. Jika datanya berhasil tersimpan, database ini akan mengirimkan pesan ke sistem registrasi. Selanjutnya, sistem registrasi akan memberikan lagi pesan ke mahasiswa bahwa registrasinya itu telah berhasil. Oke, itu. Selanjutnya itu adalah struktur diagram. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur diagram UML itu menawarkan 7 jenis diagram untuk memodelkan struktur sebuah sistem dari perspektif yang berbeda. Namun, kali ini saya akan menjelaskan 3 diagram saja, yaitu ada kelas diagram, objek diagram, dan package diagram. Pertama yaitu adalah kelas diagram. Sebuah kelas diagram menunjukkan struktur yang statis dari beberapa kelas dalam suatu sistem. Kelas-kelas merepresentasikan suatu keadaan, atribut atau properti, dan yang akan dikerjakan oleh sistem, metode, atau fungsi. Ada 2 konsep kelas diagram, yaitu ada asosiasi dan generalization. Jadi association ini dia menghubungkan antar elemen, sedangkan generalization ini dia disebut juga pewarisan. Sebuah elemen dapat merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. Contohnya di sini yaitu dalam diagram kelas kita dapat memodelkan bahwa ada kelas course, terus profesor, dan student yang terjadi dalam suatu sistem. Profesor, di mana profesor ini dia yang mengajarkan kursus, kemudian siswa yang menghadiri kursus. Maksudnya mahasiswa. Mahasiswa dan profesor ini memiliki properti umum karena keduanya adalah anggota dari person. Hal ini dinyatakan dengan hubungan generalisasi. Selanjutnya yaitu adalah objek diagram. Objek diagram ini menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem. Sebuah objek diagram menunjukkan snapshot konkret dari suatu sistem pada eksekusi di waktu tertentu. Jadi misalnya di sini diagram objek dapat menunjukkan bahwa seorang profesor yang bernama Henry Foster ini dia mengajar mata kuliah atau kursus OOM atau model berorientasi objek dan OOP atau pemrograman berorientasi objek. Kemudian yaitu adalah
Yang ketiga, package diagram. Package diagram utamanya digunakan untuk mengelompokkan elemen diagram yang berlainan secara bersama-sama ke dalam tingkat pembangunan yang lebih tinggi, yaitu berupa sebuah paket. Diagram paket ini dia mengelompokkan diagram atau elemen model menurut sifat umum, seperti kohesi fungsional. Jadi misalnya dalam package administrasi universitas, kita dapat memperkenalkan paket yang berisi informasi tentang pengajaran, penelitian, dan administrasi, dan aspek administrasi. Paket sering terintegrasi dalam diagram lain daripada ditampilkan dalam diagram yang terpisah. Selanjutnya itu adalah behavior diagrams. Behavior diagram adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada suatu sistem. Dengan behavior diagrams, UML itu menawarkan infrastruktur yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan perilaku secara rinci. Perilaku mengacu pada konsekuen langsung dari tindakan setidaknya satu objek. Ini mempengaruhi bagaimana keadaan objek itu berubah dari waktu ke waktu. Perilaku dapat ditentukan melalui tindakan satu objek atau dari hasil beberapa objek. Untuk behavior diagrams ini ada 4 diagram yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah the use case diagram. Yang kedua ada the state machine diagram. Yang ketiga ada the activity diagram. Dan yang keempat itu adalah the sequence diagram. Pertama itu the use case diagram. The use case diagram memungkinkan kita untuk menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Unit fungsionalitas yang disediakan sistem untuk penggunanya disebut dengan use case. Contohnya di sini dalam administrasi universitas, fungsionalitas registrasi atau pendaftaran itu akan menjadi use case yang digunakan oleh mahasiswa. Yang kedua adalah the state machine diagrams. The state machine diagrams merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan adanya perubahan maupun transisi keadaan dari status yang satu ke status yang lainnya terhadap objek yang terdapat pada program. Contohnya di sini, seseorang dalam keadaan logout saat pertama kali mengunjungi sebuah website. Jadi, orang ini dia dalam keadaan logout. Selanjutnya, akan terjadi perubahan ketika orang tersebut berhasil masuk dengan memasukkan username dan password saat login. Nah, setelah orang tersebut keluar atau logout, maka orang tersebut itu akan kembali ke keadaan logout. Jadi, perilaku ini dapat direpresentasikan dalam UML menggunakan state machine diagram. Diagram ini menggambarkan perilaku yang diizinkan dari satu objek dalam bentuk keadaan dan keadaan yang mungkin transisi yang dipicu oleh berbagai peristiwa. Selanjutnya yang ketiga itu adalah the activity diagram. Activity diagram memodelkan proses apapun menggunakan activity diagram. Dengan activity diagram, kita dapat memodelkan proses apapun menggunakan diagram aktivitas atau activity diagram, baik proses bisnis maupun proses perangkat lunak. Misalnya, diagram aktivitas dapat menunjukkan tindakan mana yang dapat diperlukan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kuliah dan tugas. Diagram aktivitas ini menawarkan mekanisme aliran kontrol serta mekanisme aliran data yang mengordinasikan tindakan yang membuat suatu kegiatan, yaitu suatu proses. Dan yang keempat itu adalah the sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan komunikasi antara objek yang berbeda. Diagram sequence ini menggambarkan interaksi antara objek untuk memenuhi tugas tertentu. Jadi contohnya di sini ada mahasiswa dan sistem. Jadi ketika mahasiswa melakukan register atau pendaftaran ke sistem, maka sistem ini akan memberikan pesan bahwa
pendaftaran itu berhasil, seperti itu. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya tentang a short tour of UML. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.